Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan pengangkatan P3K maupun CPNS. Setelah muncul kesepakatan dari Menpan RB, BKN maupun Komisi 2 DPR RI atau dari pemerintah dengan DPR, maka ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat, dan mungkin hal ini juga bisa bermanfaat khususnya bagi sahabat-sahabat yang berstatus R2 maupun R3 yang belum mendapatkan formasi. Yang sudah mendapatkan formasi pun sampai hari ini belum ada kejelasan. Selanjutnya hal ini juga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang P3K maupun pelamar P3K tahap kedua. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Efek buruk pasca penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Penundaan CPNS dan P3K banyak makan korban. Itu karena banyak peserta yang sudah dipecat dan diminta mundur teratur oleh instansinya. Penundaan pengangkatan CPNS dan P3K dampaknya luar biasa. Bukan hanya honorer yang berteriak, CPNS juga megap-megap, kata Ketua Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Penjajahan Kerja atau ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo kepada CPNS hari Sabtu hari ini. Dia mengungkapkan cukup banyak juga honorer muda yang mendaftar CPNS dan akhirnya lulus. Ketika sudah dinyatakan lulus, mereka diminta mundurkan diri. Bisa dibayangkan 7 bulan tidak mendapatkan gaji sehingga menimbulkan masalah atau masalah baru. CPNS terhitung mulai tanggal TMT 1 Oktober 2025, tetapi masalahnya dalam beberapa bulan ke depan mereka membiayai kehidupan sehari-hari seperti apa? Apalagi cari kerja susah, ujar Ekowi sapa akrabnya. Demikian pula nasib guru honorer dan tenaga kependidikan atau TENDI yang lulus P3K 2024 tahap 1. Banyak diantaranya sudah tidak bekerja karena dipecat atau diberhentikan. Mereka itu, ujar Ekowi, sudah berkeluarga dan punya tanggungan banyak. Kalau mereka diangkat Maret 2026 otomatis harus menunggu 1 tahun. Padahal untuk hari ini bagi sahabat-sahabat yang muslim itu segera mengadakan lebaran ataupun Idul Fitri ya sahabat-sahabat. Dan mungkin pengangkatannya Idul Fitri tahun depan ya 2026 sahabat-sahabat. Teman-teman yang sudah diberhentikan nih mau suruh kerja serabutan. Betapa zalimnya pejabat negara ini, serunya. Dia mengungkapkan bagaimana kondisi honorer R1, R2, R3 dan peserta seleksi P3K tahap kedua ini. Mereka sudah berharap tahun ini akan diangkat menjadi P3K. Ekowi mengatakan pemerintah sudah melanggar amanat UU 20 tahun 2020 tentang ASN. Semestinya penataan honorer dituntaskan Desember 2024, tapi ini dibuat molor hingga 2026. Dia mempertanyakan apa ada jaminan seluruh honorer akan diangkat P3K pada Maret 2026. Bagaimana dengan Pemda yang tidak mau mengangkut? Apakah pemerintah pusat berani memberikan sanksi? Seharusnya pemerintah tidak menetapkan TMT serentak karena ada daerah-daerah yang sudah siap mengangkat CSN 2024 loh, tegasnya. Seperti halnya beberapa daerah memang sudah menyerahkan SK P3K maupun SK CPNS. Oleh karena itu Ekowi mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan seperti pendahulunya SBY maupun Jokowi dalam mengeluarkan peraturan sehingga penyelesaian honorer tidak berlarut-larut lamanya. Ini belum lagi kasus untuk sahabat-sahabat honorer yang sudah tahun depan itu sudah pensiun atau sudah usia 60 tahun ya sahabat-sahabat. Dalam raker yang dipimpin pimpinan Komisi 2 DPR RI Batra SPWK ada 5 kesepakatan yang ditandatangani bersama Menpan maupun BKN. Adapun 5 kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 itu sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai Asta Cita, Komisi 2 meminta Kemenpan melakukan penyelarasan formasi jabatan dan penempatan dalam seleksi CPNS dan P3K berdasarkan kompetensi talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2024. Di sini sahabat-sahabat, kita tidak mendiskreditkan ya sahabat-sahabat, tapi fresh graduate di sini teman-teman yang honorer sampai hari ini itu mengisi pemerintahan birokrasi Indonesia itu tanpa ada honorer tidak akan berjalan lancar ya sahabat-sahabat. Ini perlu digarisbawahi, bukan hanya fresh graduate saja seharusnya yang diprioritaskan ya sahabat-sahabat. Namun teman-teman yang sudah mengabdi lama sudah memberikan energi maupun waktu pemikirannya untuk kemajuan bangsa ini ya sahabat-sahabat. Yang kedua, Komisi 2 DPR RI minta Kemenpan memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan tenaga honorer atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Yang keempat, dalam rangka percepatan penataan CPNS dan P3K untuk formasi 2024, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan pengangkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Yang kelima, penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat pasal 66 UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya. Dari hal-hal ini ya sahabat-sahabat yang perlu digarisbawahi bahwasanya teman-teman yang sekarang sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 mendapatkan formasi pun ada imbas atau terkena imbas. Lalu bagaimana terkait dengan hal ini ya sahabat-sahabat? Solusi sampai hari ini sudah berjalan ya, sebetulnya sudah berjalan bagus. Penetapan NIP diangkat secara bertahap untuk daerah-daerah yang sudah siap, sudah diangkat, sudah mulai bekerja. Namun karena ada kesepakatan antara Komisi 2 Menpan dan BKN ini akhirnya diseragamkan, dan ini membuat beberapa hal sahabat-sahabat yang sudah menerima SK lalu bagaimana nasibnya, seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi menimbulkan polemik yang semakin berkepanjangan. Mudah-mudahan untuk solusi ini ya sahabat-sahabat ada tindak lanjut yang nyata atau ada jaminan bagi sahabat-sahabat yang honorer yang berstatus R2, R1, R3 yang belum dapat formasi itu bisa mendapatkan formasi, dan untuk teman-teman yang sudah lulus di P3K tahap 1 juga mendapatkan kejelasan. Terutama untuk sahabat-sahabat yang P3K tahap 2 yang akan segera melakukan tes di bulan April atau 1 bulan lagi, mudah-mudahan juga ada kejelasan terkait hal ini. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ada solusi yang cespleng dari pemerintah untuk segera tindak lanjut, dan mudah-mudahan Pak Presiden bisa segera menengahi ataupun memberikan jalan tengah yang terbaik bagi kita semuanya. Pantau informasi terbaru hanya di SN News. See you next video.